Khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, menghambakan diri, menyembah kepada Allah. Jemaah rahimahullah, inti dari pengabdian itu adalah taat. Maka tidak ada ibadah, tidak ada pengabdian kalau di dalam diri kita tidak ada ketaatan. Maka kunci ibadah adalah taat. Nah, apakah kita termasuk orang-orang yang taat atau belum? Yang oleh Allah di dalam surah Al-Hajj diistilahkan dengan kelompok orang mukminin, orang-orang yang taat, yang patuh terhadap aturan-aturan Allah. Maka marilah kita lihat diri kita sendiri, ciri-ciri utama yang disampaikan oleh Allah tentang kelompok orang yang taat tadi itu di dalam satu ayat yang singkat yang pada awal khutbah tadi sudah saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jadi ciri yang pertama dari orang-orang yang taat, yang mukminin, yang oleh Allah dijanjikan satu kabar gembira kepada mereka, yaitu apabila disebut asma Allah maka bergetarlah jiwanya, hatinya. Orang yang seperti ini adalah orang-orang yang di dalam hatinya mempunyai dasar iman yang lurus, yang kuat, sehingga ketika disebut asma Allah nyambung hatinya, hatinya bergetar, senantiasa ingat akan azab Allah yang amat pedih, yang kemudian bisa menjaga perilakunya untuk tetap berada pada koridor jalan Allah. Nah, apakah diri kita sudah mempunyai ciri yang pertama ini? Apakah ketika asma Allah disebut, entah itu di dalam lantunan ayat-ayat Al-Quran atau dalam suara azan, panggilan sholat, atau bahkan ayat-ayat yang tercipta, yang terdampar di muka bumi ini, apakah sudah bisa itu menggetarkan hati kita, menyambungkan hati kita untuk tetap ingat kepada Allah? Tentunya yang paling tahu adalah diri kita sendiri. Nah, itu ciri yang pertama yang diungkapkan oleh Allah tentang siapa orang-orang yang diangkat oleh Allah itu mukminin, orang-orang yang taat. Ciri yang kedua adalah wa idza asabahum musibah, ketika ditimpa musibah, cobaan, mereka itu sabar. Wasabirina ala ma asabahum, orang-orang yang senantiasa sabar, mampu mensikapi apa yang menimpa dirinya itu dengan benar, karena paham betul bahwa apa yang menimpa dirinya, entah itu kebaikan atau itu keburukan, itu tentulah yang terbaik bagi dirinya, karena Allah tidak mungkin
memberikan kepada umatnya itu yang terjelek. Karena Allah itu satu sifat yang dipunyai adalah maha baik. Orang yang sadar, yang paham betul tentunya akan mensikapi segalanya itu dengan sabar. Itu yang kedua. Kemudian ciri yang ketiga adalah wa muqimis sholat, yaitu orang-orang yang senantiasa bisa mendirikan sholat, tidak sekedar mengerjakan sholat, tetapi mendirikan sholat. Ini yang berat, karena mendirikan sholat itu tidak sekedar mengerjakan, menggugurkan kewajiban sholat, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kemudian sholat itu bisa terwujud di dalam setiap perilaku kita. Karena Allah sendiri juga sudah berfirman, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Tentunya kalau kita sholatnya sudah benar, sudah bisa kita dirikan, kita tegakkan, maka ini akan berlaku. Kita akan tercegah dari perbuatan fahsya dan munkar. Itu juga diri kita sendirilah yang paling tahu apakah kita sudah bisa mungkin sholat kelompok orang-orang yang mendirikan sholat, atau sekedar menjalankan sholat, menggugurkan sholat. Ketika selesai sholat keluar, maka tidak terbawa karakteristik sholat di dalam perilaku kita. Nah, ini yang perlu kita evaluasi diri kita sendiri. Kalau belum, tentunya kita tidak bisa termasuk kelompok orang-orang yang bikin tadi. Ciri yang keempat, yang terakhir, yang dijelaskan oleh Allah secara singkat tadi adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu mempunyai jiwa sosial, jiwa dermawan yang tinggi, yang menyadari bahwa dalam harta mereka itu ada hak orang lain yang harus dikeluarkan.